Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Bapak dan Ibu dan jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kesempatan malam yang baik ini kita masih dimudahkan untuk senantiasa berusaha mentaati Allah, salah satunya salat maghrib berjamaah. Bisa jadi malam ini adalah malam yang seseorang tidak ada jaminan akan ada puluhan atau ratusan kali maghrib seperti ini. Karena idza jaa al-lail, ketika datang malam, siangnya pergi. Ketika malam pergi, siangnya datang. Dua makhluk Allah, siang dan malam, tidak pernah berkhianat. Kecuali dulu pernah salah seorang Nabi Allah, Yusha bin Nun, mengundurkan dengan izin Allah waktu tersebut. Harusnya misalnya sudah maghrib, belum juga maghrib. Adapun Nabi SAW ketika di perang Khandaq, beliau menggali parit ketika musuhnya datang. Waktu maghrib sudah datang, sementara paritnya belum selesai, musuhnya sudah hampir tiba. Maka Nabi SAW melanjutkan dengan para sahabat menyelesaikan Khandaq sampai sholat asarnya dikerjakan di waktu maghrib. Faqala sallallahu alaihi wasallam, mala Allahu kuburahum bin nar. Semoga Allah memenuhkan kuburan mereka dengan api. Maksudnya siksaan bagi mereka yang menyerang Madinah sampai kami, kata Nabi, mengerjakan asar di waktu maghrib. Siang dan malam apakah ada di akhirat? Allah Ta'ala alam. Zahirnya siang dan malam cuma di dunia. Bahkan sebagian ulama salaf menjelaskan bahwa di kubur itu tidak tidur. Jadi salah kalau dibilang telah pulang ke tempat istirahat yang terakhir. Kubur bukan terakhir. Dia adalah awwalu manazil. Dia adalah awal posisi seseorang akhirat itu di alam kubur. Kalau dia baik, maka setelahnya akan dapat kebaikan. Kalau dia buruk di alam kubur, maka setelahnya akan dapat keburukan yang lebih daripada di alam kubur. Baik. Oleh karena itu, Syekh Ibnu Utsaimin memberikan nasihat ketika menjelaskan tentang malam dan siang. Pada saat beliau menjelaskan tentang doa pagi, bukankah kita membaca asbahna, ya kan? Wa asbahal mulku lillah. Artinya kalau kita bertemu dengan pagi, kita bersyukur bahwa kita masih diberikan oleh Allah nikmat ketemu pagi. Seperti sekarang, ketemu malam. Yang kedua, bahwa malam seperti ini mengurangi jatah malam yang berikutnya. Jadi setiap datang waktu maghrib akan berkurang jatah hidup kita, semakin sedikit waktu maghribnya. Kemudian yang ketiga, seharusnya begitu datang waktu yang baru, maka kita menambah amalan yang baru.
Karena di sebagian salaf menyebutkan apabila telah satu hari hitungannya adalah maghrib, ini udah hari masuk besok. Jadi kalau ada yang melahirkan selepas masuk waktu maghrib, maka dihitung akikahnya di hari ke-7, dan ini malam ini sudah bukan hari Selasa, ini sudah Rabu. Karena itu Nabi SAW ketika meninggal di hari Senin, beliau dikuburkan di hari Rabu. Hari Rabunya maksudnya malam Rabu. Meninggal di hari Senin pagi, disolatkan tidak berhenti terus sampai hari Selasa malam, dan dikuburkan di malam Rabu dan hitungannya hari Rabu. Wabian yang keempat, bahwasanya seorang kalau ketemu dengan hari yang baru, berarti kata Hasan Al-Basri, hari kita ini adalah yang sekarang. Yang kemarin yang sudah lewat sudah ditutup. Semua amalan yang sudah lewat, misalnya hari ini tadi, maka tidak akan dibuka lagi kecuali nanti di hadapan Allah dihisab. Hari Selasa tadi ini seharian atau sehari semalam dihisab kelak di akhirat, karena tadi sudah ditutup di waktu maghrib. Dan maghrib sekarang pergantian malaikat hafazah dari yang pagi berganti dengan yang malam. Baik. Kemudian yang kelima, perintah seorang untuk bersyukur kepada nikmat yang Allah berikan. Salah satunya ada doa pagi, ada doa sore. Yang sekarang adalah doa sore, bukan doa pagi. Ala kulli hal ikhwah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Baik, kita masuk di bahasan yang ada di faqrah yang kedua tentang as-samawat wal ardh. Karena dalam kitab Bidayah wa Nihayah, kitab ini isinya apa? Dari awal sampai akhir. Dari awal penciptaan sampai akhir, maksudnya nanti kiamat. Makanya dibahas global oleh Ibnu Katsir, walaupun nanti ada sebagian yang tafsil. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh fi 6 ayyam. Katanya sesungguhnya Rabb kalian, ini Allah Subhanahu wa taala, menciptakan langit, as-samawat, langit ya, dan dalam tafsirnya 7 lapis langit atau 7 langit, wal arda, juga bumi, dan 7 bumi mananya. Fi 6 ayyam, dalam 6 hari. Ini dalam surat Al-A'raf. Faqala jumhur ulama menyebutkan sittatu ayyam, yang dimaksud dengan fi sittati ayyam, 6 hari di sini, kata jumhur berpendapat 6 hari sebagaimana kama ta'uddun, hitungan kita di dunia. Hitungan kita di dunia, jadi 6 hari juga seperti yang ada di kita. Nah, kemudian faqala al-akharun, berkata yang lain, minhum Abdullah ibnu Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, kata beliau bahwa sittatu ayyam di sini, 6 hari yang dimaksud di sini itu kira-kira 1000 tahun hitungan manusia. Ini diantara pendapat yang ada. Baik, saya tambahkan beberapa penjelasan yang ada dari keterangan para ulama. Awalan, yang pertama, Allah memiliki nama 3 yang mirip. Allah itu Al-Qadir. Qadir itu berkuasa artinya. Kedua, Al-Qadir, yang panjang dalnya. Kalau tadi Al-Qadir. Thaniyan Al-Qadir, hada ablag min Al-Qadir. Lebih kuasa dari yang Maha Kuasa. Yang ketiga adalah Al-Muqtadir. Al-Muqtadir sangat amat lebih kuasa dari yang Maha Kuasa. 3 nama ini adalah nama Allah. Kita boleh berdoa dengan Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir. Jadi kalau misalnya disebutkan Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, Allah sangat amat berkuasa dan bisa walaupun cuma dengan sekejap, tidak perlu 6 hari.
Ketika dihabarkan seperti itu, menunjukkan bahwa itulah yang Allah habarkan kepada kita. Dan jangan seperti sebagian orang yang mengatakan, maka di hari ketujuh Allah istirahat karena kecapean. Wa subhanallah amma yaqulun uluwan kabira. Baik, jadi poin pertama adalah Allah memiliki nama tadi ini, dan tentu sifatnya adalah lahul qudrah, punya kekuasaan, dan bagi Allah kalau Allah menghendaki bisa. Oleh karena itu Imam Syafi'i ketika mengatakan dalam syairnya, isma syi'ta kana wa illam asya wa ma syi'tu illam tasya lam yakun. Apa-apa yang engkau kehendaki pasti terjadi. Yang Allah kehendaki pasti terjadi, walaupun saya tidak menghendaki. Berarti sesuatu yang tidak terjadi bukan berarti Allah tidak mampu untuk menjadikan, tapi karena Allah tidak menghendaki saja sehingga tidak terjadi. Nah, itu masalahnya di situ. Nah, kemudian bumi dan langit, ikhwas sekalian, poin yang kedua, bumi 7 lapis bumi, langit juga iya. Dan kita kemarin sudah membaca hadisnya bahwasanya ma bainas sama'i dunya ila taliha, antara langit dunia dengan langit berikutnya 500 tahun. Langit kedua dan ketiga 500 tahun. Ketiga dan keempat 500 sampai langit ketujuh. Jadi kira-kira 3500 tahun. Di atas langit ketujuh kursi. Jaraknya 500. Di atas kursi air. Jaraknya 500. Di atas air arsy Allah yang Maha Rahman. Coba kita lihat ayat Al-Quran ketika Allah berfirman, wa ilal ibili kaifa khuliqat. Ya kan? Allah berfirman menyuruh kita untuk melihat, afala yanzuru ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kalian lihat bagaimana Allah menciptakan onta? Onta itu sangat banyak kelebihannya. Binatang yang sangat kuat di padang pasir, berjalan sampai ratusan kilo, dan dia bisa tidak minum selama 2 bulan. Onta ini bisa diambil semuanya, susunya, bahkan air kencingnya boleh diminum. Dan onta binatang yang cerdas. Kalau dia mengantarkan majikannya pulang sendiri bisa. Dan onta berat badan dengan tunggangan barang yang dibawa jauh lebih berat barang yang dibawa bisa. Ontanya cuma 80 kilo misalnya, atau 100 kilo, dia bisa bawa barang 150 kilo. Dan onta ini binatang yang tidak pernah ngamuk, ikhwan. Gak ada onta gila. Kalau anjing gila ada, onta tidak ada. Dan sekali lagi, bahwa onta dijadikan binatang yang paling mahal dalam urusan kurban, dia paling baik. Sampai dakwah, kalau seseorang menjadi sebab wasilah dia orang yang dapat hidayah, kata Nabi, khairul laka min humrin na'am, lebih baik dari seekor unta merah. Dan banyak lagi, afala yanzuru ilal ibili kaifa khuliqat. Kemudian apa? Wa ilas sama kaifa rufi'at. Dan kepada langit bagaimana Allah tegakkan. Langit tidak ada tiangnya, dan langit yang hari ini ada bukanlah langit yang nanti di mahsyar. Karena Allah berfirman, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Hari ketika diganti langit dan bumi diganti, bukan langit dan bumi yang sekarang. Jadi langit dan bumi yang sekarang ada ini akan hancur. Dan bohong kalau misalnya ada cerita film kiamat lalu ada orang bisa selamat dari kiamat yang di film misalnya. Atau seorang berusaha membuat semacam tempat tersembunyi. Semua langit dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wa ilas sama kaifa rufi'at. Disuruh kita bertadabbur bagaimana Allah meninggikan langit tanpa tiang. Dan langit ini kalau dia ada 7, lapisannya ini bukan lapisan atmosfer, stratosfer dan seterusnya. Kita nggak tahu. Cuman sebagian mufassirin menyebutkan kalau kita lihat langit keluar, itulah langit dunia.
yang ada bintang, ada ini, langit dunia. Di atasnya lagi langit kedua. Dan itu juga yang dikatakan Ibnu Katsir ketika menjelaskan jasad, ruh yang baik itu ada pada jasad yang baik. Dan itu adalah orang-orang yang dipanggil oleh malaikat ketika mau dicabut nyawanya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kenapa dibilang begitu? Karena jiwa yang baik itu ada pada jasad yang baik. Ketika ruhnya diambil, jasadnya ditinggal, dibawalah ruh ini melewati pintu langit. Di pintu langit ditanya oleh malaikat penduduk langit, man hadzal ruh? Siapakah ruh ini? Dijawab oleh yang membawa ini, fulan ibnu fulan bi asma'il khairat, dengan nama-nama kebaikan. Kalau dia rajin salat, wa min ahli shalah wa min ahli sadaqah. Makanya yang melewati pintu langit seluruhnya orang baik. Ruhnya orang baik. Karena orang-orang yang berdosa dan apalagi dia kafir tidak melewati pintu langit. Inilah yang dikatakan sebagian ulama salaf bahwa dikenal oleh penduduk langit mereka yang seperti ini. Rubbar rajul aghbar az'az, bisa jadi seorang berdebu ya, kemudian kusut pakaiannya, madfu'un indal abwab, ditolak oleh orang kalau dia harus antrian karena orang enggak percaya. Tapi kalau dia berdoa tembus sampai langit ketujuh, dikabulkan doanya. Ini juga yang dikatakan lebih baik dikenal penduduk langit daripada penduduk bumi. Karena orang yang dikenal penduduk bumi umumnya rata-rata jadi ria, hubbus syuhrah, kemudian hubbul majd, cinta dikenal orang, terkenal, banyak orang yang menyanjung dia. Tapi yang dikenal oleh penduduk langit, dia akan ikhlas. Karena yang dia cari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, penduduk langit, para malaikat mengenal orang tadi walaupun di dunia tidak dikenal. Yang musibah adalah di langit enggak dikenal, di bumi dikenal sebagai orang yang maksiat. Dari ujung sampai ke ujung tahu semua. Dia biasa joget di panggung, biasa bermaksiat ini dan itu. Giliran kebaikan tidak dikenal. Oleh karena itu ikhwas sekalian, ternyata wa ilas sama kaifa rufi'at, kata Ibnu Abbas, langit itu tidak butuh dengan yang di bawahnya. Jadi bumi butuh kepada langit pertama. Langit dunia ini tidak butuh dengan bumi. Langit kedua tidak butuh dengan langit pertama dan bumi. Sementara bumi sangat butuh dengan langit kedua. Langit ketiga tidak butuh yang di bawahnya butuh pada yang di atasnya. Dan Allah Ta'ala tidak butuh dengan arsy. Jadi jangan sampai ada anggapan Allah istawa di atas arsy berarti Allah butuh dengan arsy. Tidak, Allah tidak butuh dengan arsy. Justru arsy butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak butuh kepada kita. Kalau kita malam ini nggak ada yang sholat, bagi Allah tidak rugi. Tinggal dihancurkan kaum ini, selesai, digantikan kaum yang lain. Kalau antum dan saya tidak mau dakwah, Allah tidak akan berhenti sebagai Rabb. Nanti tinggal digantikan kaum yang lain, berarti bukan kita orangnya yang baik. Kita termasuk orang-orang yang digantikan seperti kaum Nabi Nuh, ditenggelamkan, digantikan kaum yang lain. Nah, kemudian setelah wa ilas sama kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan gunung bagaimana Allah Subhanahu wa taala ditegakkan, nusibat. Gunung itu sebagian mufassirin menyebutkan seperti yang kelihatan itu hanya sepertiganya saja. Ada sebagian qaul 2/3 di dalamnya. Dan gunung tidak diam. Dan gunung ada malaikat yang menjaga. Dan gunung sebagai pasak ataupun sebagai paku begitu ya, yang menjadikan tidak goyangnya bumi. Dan begitulah banyak keterangan para ulama yang menjelaskan hal tersebut. Intinya disuruh kita melihat bagaimana gunung Allah tegakkan. Dan itu adalah seperti Nabi SAW mengatakan kepada Uhud, dia adalah, aku mencintai Uhud dan Uhud mencinta kepada Nabi SAW. Kalau kita melihat gunung ikhwan, coba kita ingat ayat Al-Quran,
wal jibalu kal ihnil manfush. Pada hari kiamat gunung akan terbang. Kalau gunung terbang, bagaimana dengan makhluk yang lebih kecil? Dan gunung pernah ditawarkan oleh Allah amanah. Inna aradna al-amanata 'alas samawati, ya kan? Wal ardi wal jibal. Allah pernah tawarkan amanah kepada langit, bumi dan juga gunung. Fa'abaina. Lalu mereka enggan an yahmilna, untuk menerima ini amanah tersebut. Hamalal insan, lalu diterimalah oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya mereka orang yang zalim dan jahil. Nah, kemudian disebutkan bahwasanya penciptaan langit dan bumi ini adalah ayat. Ayat adalah tanda. Nah, Al-Quran ketika menyebutkan, saya tambahkan sedikit, dalam hal penciptaan langit dan bumi, fi sittati ayyam, 6 hari, katanya bada'a biyumil ahad, dimulainya penciptaan dari hari Ahad, kemudian berakhir fi yaumil jum'ah, di hari Jumat. Makanya yang lebih sahih bukan minggu tapi Ahad, dan selesai di hari Jumu'ah. Lidzalik, oleh karena itu, bagi umat Islam hari Jumat dijadikan sebagai Id yang usbu'iyan. Setiap pekan idnya adalah hari Jumat. Nah, kemudian waqad ikhtalafa al-ulama fi qaul sittati ayyam. Jadi berbeda pendapat tadi dalam masalah penciptaan, dan tadi kita sebutkan ucapan Ibnu Abbas berapa? 1000 tahun. Maksudnya satu harinya, ya, jangan salah. Satu harinya seperti 1000 tahun. Berarti 6 hari 6000 tahun. Pendapat yang jumhur, satu harinya seperti satu harinya yang ada di kita. Nah, ada sedikit masalah, ya. Kalau misalnya seseorang mendengar kabar tentang langit dan bumi, kita kan taunya di bumi dan sekitar bumi saja. Setelah di luar bumi, ikhwas sekalian, kita tidak pernah tahu bagaimana keadaan di sana, di langit dan yang lain. Jadi oleh karenanya kalau misalnya seseorang kita terbang naik pesawat, paling tingginya kan 12.000 kaki, 14.000 kaki. Di atas itu sudah sangat jarang orang yang bisa melewatinya. Dalam keadaan di bumi ini terasa sangat luas, padahal bumi itu sangat amat kecil. Makanya dalam ada di misalnya dalam Museum Asmaul Husna di Madinah itu bisa ada beberapa video yang sangat bermanfaat. Bagaimana ternyata bumi ini sangat kecil dan di atas bumi itu masih sangat amat luas. Matahari yang kita lihat itu dikiranya udah sangat besar, ternyata itu satu dari bintang yang kecil dari bintang-bintang yang ada di galaksi. Galaksi Bima Sakti yang ada di situ bumi, ternyata satu bagian dari ribuan bahkan jutaan galaksi yang ada di langit. Ibaratnya kalau ada seorang hamba yang dia berbuat sombong pada Allah, tinggal dicuil saja, hancur bumi ini. Nah, qila, dikatakan bahwa langit 7, sementara bumi juga 7. Nah, oleh karena itu bahwa sab'as samawat, 7 lapis langit, juga terjadi perbedaan pendapat mana batasnya. Hanya Allah yang tahu batasnya. Dan Nabi ketika naik Buraq, dibawa oleh Buraq ini naik ke langit, sebagian mufassir menyebutkan satu langkah Buraq itu sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang. Kalau kita lihat langit memandang ke atas, segitulah kira-kira satu langkah Buraq. Baik, sekarang kita coba lihat beberapa dalil yang menyebutkan hal tersebut. Atau sebelum itu, bukankah di bumi ini lengkap dengan segala fasilitas yang ada? Ada laut, ada gunung, ada lembah, ada tanaman, ada hewan-hewan dan yang lain. Iya. Jadi Allah menciptakan bukan hanya sebatas menciptakan buminya saja dan langitnya, tetapi Dia Allah Ta'ala menciptakan segalanya.
Menciptakan segalanya. Oleh karena itu ikhwas sekalian, kalau misalnya kita lihat beberapa hujjah ataupun dalil, saya tambahkan sedikit, ada beberapa ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini Syekh menjelaskan pertama tentang bagaimana Allah SWT menciptakan langit dan bumi. Awalan, ketika Allah berfirman, "Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." In kuntum iyyahu ta'budun. Wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah, al-lailu wan-nahar, malam dan siang. Dua makhluk Allah yang tidak pernah berkhianat. Kemudian wasyamsu wal qamar, matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamari, jangan sujud kepada matahari dan jangan sujud kepada bulan. Karena ada sebagian orang yang ibadahnya menyembah matahari dan menyembah bulan. Tidak boleh sujud. Sujudnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqahunna, yang menciptakan matahari dan bulan. Jadi kita nggak boleh menyembah selain Allah. Sama dengan orang menyembah jin. Jin juga diciptakan Allah, kenapa disembah? Kalau saja sebagian orang meyakini bahwa fulan kita sembah, mereka aja diciptakan, bagaimana mungkin kita menyembah yang diciptakan Allah? Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Sesungguhnya Rabb kalian Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi dalam 6 ayyam. Ayyam sebagian mengartikan masa atau waktu, karena tadi pendapat Ibnu Abbas seharinya 1000 tahun. Dan hitungan di akhirat sekali lagi beda-beda. Artinya kalau bagi orang yang kafir di mahsyar itu satu harinya sama dengan 50.000 tahun. Sementara bagi seorang mukmin satu harinya seperti dari duhur ke asar, begitu dalam hadis. Di neraka satu harinya 1000 tahun. Kemudian fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal arsy. Kemudian Allah istawa di atas arsy. Yughshil laila wan nahar yatlubuhu hasithan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih. Ayat ini menjelaskan, jadi Allah menutupkan malam kepada siang. Yang apa? Jadi yughshil lailan nahar yatlubuhu hasitha. Jadi ngikutnya dengan cepat. Pergantian malam dan siang ini, kayak tadi. Siang berganti malam, itu cepat. Dan sepertinya sangat sedikit-sedikit, tahu-tahu gelap. Makanya gerhana di negeri kita kadang-kadang jadi tontonan yang itu dianggap hal yang biasa. Padahal gerhana itu sebagai takhwif, menakut-nakuti hati seseorang supaya dia bertakwa kepada Allah. Karena bisa jadi seperti nanti hari yang terakhir pada saat kiamat, sebagian riwayat menyebutkan di hari Jumat, harusnya terbit fajar, matahari keluar, itu nggak keluar-keluar. Sampai datang waktu zuhur masih juga gelap. Sampai waktu asar masih gelap juga. Begitu waktu maghrib, matahari terbit dari barat, dan itulah hari terakhir, dan kemudian kiamatlah datang. Nah, kemudian wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharat bi amri. Syamsu wal qamar wan nujum, matahari, bulan dan bintang, musakhkharat. Musakhkharat artinya itu tunduk. Sakhkhara lakum, ditundukkan begitu. Jadi semuanya ngikut aturan Allah. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa langit ada matahari, ada bulan, ada bintang, kenapa tidak tabrakan? Sesuai di orbit masing-masing. Sesungguhnya itu ada yang mengatur. Dialah Allah SWT, sang pemilik dan pengaturnya. Ala lahul khalqu wal amru. Maka kata Allah, ala lahul khalqu, al khalqu penciptaan, wal amru perintah.
Itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada hukum alam. Hukum alam tidak ada. Yang ada sunnatullah. La tabdila li sunnatillah. Seperti orang bilang, kalau kita jatuh mesti ke bawah. Ya kan? Kalau air itu mencari yang rendah. Orang makin hari makin tua. Itu namanya hukum alam. Bukan hukum alam, itu sunnatullah. Alam tidak punya hukum. Dan alam makhluk. Sehingga kalau sunnatullah bisa dirubah oleh Allah sendiri, maka bisa. Maka Ashabul Kahfi tidur 309 tahun. Dan bisa. Uzair juga tidur 100 tahun. Ada unta keluar dari batu di zaman Nabi Saleh. Kemudian ada orang dirubah wajahnya menjadi kera dan babi di zaman Nabi Musa. Jadi sunnatullah bisa berubah kalau Allah menghendaki. Nah, kemudian di ayat yang lain Allah berfirman juga, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ayat ini sering kita baca. Intinya, wahai manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Allah Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Kata Imam Bukhari, menciptakan kalian wa ma ta'malun, dan menciptakan apa yang kita kerjakan. Ayat ini sebagai bantahan juga kepada orang yang mengatakan bahwasanya teori yang benar adalah teori abiogenesis. Kita diciptakan dari sesuatu yang benda mati begitu. Atau sebagian orang Qadariyah sudfah, terjadi dengan tiba-tiba. Jadi kata mereka, Allah itu tidak tahu apa yang bakal terjadi. Dan ini adalah ucapan-ucapan yang batil. Di ujungnya Allah mengingatkan, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan jadikan sekutu bagi Allah sementara kalian mengetahuinya. Faqala Ibnu Katsir, al-khaliqu li hadhihi al-asya' huwa al-mustahiqqu lil ibadah. Pencipta semua ini itu yang berhak diibadahi. Sekarang ya kawan, kita ngobrol ringan saja. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Jawabannya Allah. Siapakah yang memilikinya? Juga Allah. Siapa yang mengaturnya? Juga Allah. Kita punya apa? Kita nggak punya apa-apa. Sekarang kalau Allah tenggelamkan satu daerah ke dalam bumi, buminya dibalik atau buminya diambleskan kemudian ditutup, apakah Allah zalim? Jawabannya Allah tidak zalim. Kenapa nggak zalim? Itu milik Dia. Ketika Allah berfirman, yauma yanqusul ardu min atrafiha, ketika bumi dikurangi di ujung-ujungnya. Maksudnya apa? Para ulama dimatikan, begitu tafsirnya. Tetapi ayat ini sebagian juga dijelaskan, entah Allah Ta'ala betul atau tidak, bahwa ujung-ujung bumi akan berkurang, yang tadinya pantai akan jadi daratan. Yang tadinya daratan akan jadi lautan. Wallahu ta'ala alam. Ala kulli hal, para ulama akan dimatikan menjelang atau semakin dekat kiamat akan makin banyak dimatikan. Nah, yang berhak diibadahi adalah yang menciptakan semua ini. Sekarang Nabi Isa lahir. Apakah bumi sudah ada? Bumi sudah ada. Apakah kemudian layak seorang menyembahnya? Dewa dan dewi yang diyakini misalnya ada, apakah mereka menciptakan langit dan bumi? Jawabannya tidak. Jadi intinya seperti itu kata Ibnu Katsir. Baik,
Hunaka unwan. Di situ ada beberapa alamat atau ciri ya. Pertama bahwa ayat ada dua macam. Ayat kauniyah dan ayat syar'iyah. Kauniyah adalah yang kita lihat. Kalau kita lihat gunung, ada orang Saudi diajak ke Bogor, di puncak. Kata dia, Masya Allah, kata dia, Allahu Akbar, jannatun fid dunya, surga dunia. Mungkin dia jarang lihat-lihat jalan kelok-kelok sama. Begitu lihat sampai daerah lewat Cianjur, banyak akhwat atau wanita yang tidak pakai kerudung, kata dia, auzubillah, katanya. Jadi apa maksudnya? Kalau seseorang dalam keadaan melihat ayat tadi, itu ayat namanya kauniyah. Sementara ayat-ayat syar'iyah, ayat kauniyah itu maksudnya makhluk ya. Ayat-ayat syar'iyah itu maksudnya wahyu yang Allah turunkan dari langit, Al-Quran dan seterusnya. Nah, ketika Allah SWT berfirman misalnya, wa min ayatihi, yang ayat tadi, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, al-lailu wan nahar, malam dan siang. Atau dalam surat tentang masalah nikah juga ada kan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Jadi pernikahan pun adalah ayat, tanda kebesaran Allah. Karena orang nikah itu fitrah. Bahkan yang nikah bukan hanya orang, binatang pun berpasangan. Bahkan tumbuh-tumbuhan itu berpasangan. Makanya kurma ada pasangannya. Ada yang tanaman yang harus dikawinkan satu dengan yang lain. Nah, ini ayat. Termasuk juga bahwa bumi ini dan langit, di antara keduanya makhluk, ya kan? Jadi kita di bumi ini ada orang, ada jin, ada binatang, ada tumbuhan, ada apa lagi? Ada benda-benda yang dianggap benda mati, sebetulnya bukan benda mati. Mereka makhluk Allah juga. Seperti jamadat, batu-batuan, itu makhluk Allah. Mereka tidak diam, ikhwan, tidak diam. Makanya menjelang kiamat batu akan berbicara karena dia makhluk Allah. Cuman yang dapat taklif, yang mendapat taklif hanyalah kita dan jin. Taklif itu beban syariat. Tanaman enggak. Tanaman bisa bicara, ikhwan, dengan izin Allah. Sebagaimana sebuah pohon kurma yang biasa dipegang Nabi ketika beliau bertelakan kalau khutbah Jumat, kemudian bisa bergeser dan mengucapkan salam kepada Nabi. Begitu juga kayu yang diinjak Nabi yang menjadi mimbar. Begitu juga dengan jamadat, dengan izin Allah akan berbicara. Nah, manusia itu tinggal di antara bumi dan langit. Adapun jin, Allah Ta'ala alam, kita pun tidak mengurusi tinggalnya di mana, gitu kan. Kalau ada walimah juga nggak usah kita urusi kapan walimahnya. Kalau jin sakit nggak usah ditengok, karena kita ngurusin orang saja. Ya, adapun kisah Imam Ahmad, katanya dia melihat seseorang laki-laki di pojok, kemudian ditanya, anta jinun wala insun? Dia bilang, saya jin. Ya nggak apa-apa ya, kalau dia mau ngaji ya nggak ada masalah. Jin yang menyerupai orang ada juga. Makanya antum kalau dikasih minum di pengajian tuh sebagian diminum. Supaya apa? Supaya jelas bukan jin, ya kan? Nah, kemudian wa min adillah, di antara dalil yang lain disebutkan di sini bahwa Allah ciptakan lautan dan sungai. Misalnya dalam hadis Nabi SAW, Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, fujirat arba'atu anharin minal jannah, bahwa dialirkan dari surga itu 4 sungai. Pertama adalah Al-Furatu, yang dimaksud di sini mungkin sungai Efrat, Allah taala alam. Wan Nil, sungai Nil, Wasayhan, juga sungai Sayhan, Wajaihan, dan sungai Jaihan. Tapi sekali lagi ini yang dinukil oleh Ibnu Katsir di hadits ini, dan disebutkan
ada dalam riwayat Musnad Imam Ahmad di nomor hadisnya 7229. Nah, wallahu ta'ala alam, apakah memang ketika pertama kali Allah menciptakan itu yang disebutkan dan nama-nama sungai ini, walaupun ada nama sungainya, apakah itu yang dimaksud? Allahu ta'ala alam. Seperti yang sekarang banyak digadang-gadang, di antara sungai yang menjadi ciri kiamat kalau sudah kering, ya kan, di Siberia begini dan begitu, Allah ta'ala alam. Hanya Allah yang mengetahuinya. Hanya saja sekali lagi bahwa ketika Allah SWT berfirman, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, dialah Allah yang menciptakan semua yang di muka bumi. Kemudian tsumma stawa ila sama, kemudian Allah istawa, ya, Allah istawa di atas langit. Maksudnya ketika Allah Subhanahu wa taala bukan istawa ya, tsumma stawa ila sama'i fasawwahunna sab'a samawat. Kemudian sawahun ini artinya Allah sempurnakan penciptaannya 7 lapis langit ini, wa huwa bikulli syai'in alim, dan ya Allah Ta'ala atas segala sesuatu maha mengetahuinya. Nah, kalau kita melihat langit, ikhwas sekalian, maka menunjukkan kebesaran Allah yang begitu besar dan keagungan Allah dalam penciptaannya, sehingga kita seharusnya menjadi orang yang tawaddu. Sekiranya seorang melihat langit yang begitu indah, harusnya kita semakin sadar bahwa yang kita sembah adalah Rabb, pemilik segalanya. Maka Syekh Ibnu Utsaimin ketika menyebutkan, kalau saja kita tahu bahwa Allah sang Razzaq, memberi rizki, Khalik, pencipta semua yang ada ini, kemudian Mudabbir, dia sebagai pengatur, dia juga Allah Ta'ala sekaligus pemiliknya, dan nanti bumi dan langit ini akan dihancurkan oleh sang pemiliknya, maka kita selalu akan berusaha untuk selalu mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai seperti ada dulu diceritakan juga dalam Al-Quran, ya kan, wa dakhala jannatahu, kan begitu dalam surah Al-Kahfi, ketika dia masuk kebunnya, begitu indah airnya, sungainya di tengahnya ada. Apa yang dia katakan? Ma'adunnu, aku tidak akan mengira bahwa semua ini akan hancur. Maka diingatkan oleh saudaranya, akafarta billadzi khalaqak, apakah engkau kufur kepada Allah yang telah menciptakan engkau? Jadi ketika dia melihat yang indah, lalu tidak ingat bahwa ini akan terjadi kiamat. Maka dari itu kalau seseorang melihat sesuatu yang sangat indah, tolong diingat-ingat, semua yang kita lihat di dunia ini suatu saat akan hancur. Tambahan saja, ikhwan, sebelum terjadi tsunami di Aceh, saya cuma dapat cerita dari seorang teman di Melambo. Kalau nggak salah aslinya Melambo atau Aceh Besar. Banyak orang punya rencana apa yang dilakukan besok. Malam itu semuanya punya rencana besok apa yang dikerjakan. Begitu datang tsunami di waktu subuh, sekitar 5:30 mungkin ya, atau jam 6, maka semuanya tidak pernah terbayangkan, ka'allam yagnau fiha, seolah tidak pernah ada kehidupan. Rumah rata, cuma ada 69 masjid yang utuh. Yang kemarin merencanakan besoknya akan jalan-jalan, akan ini dan itu, semuanya entah orangnya pun tidak ada. Mereka tinggal namanya. Karena yang meninggal 300.000 lebih, ya kan? Kita tidak membahas apakah itu azab ataukah ujian, Allah Ta'ala alam. Tapi kaum-kaum terdahulu pun begitu dikatakan dalam Al-Quran, ka'allam yagnau fiha, seperti tidak pernah ada tanda kehidupan. Yang saya pernah lihat langsung di Palu waktu terjadi musibah. Semoga Allah menyayangi kita dan mereka. Seorang ikhwan yang bercerita, yang mengantar, katanya, Ustaz, di sini itu kemarin isinya rumah-rumah. Dia perlihatkan fotonya. Ini rumah-rumah. Rumah saya ada di sana. Yang kita lihat cuma tumpukan lumpur dan puing-puing yang sangat amat luas kelihatannya itu.
Jadi beberapa di sebelum kejadian itu masih sebagaimana biasa. Tidak akan pernah ada yang mengira bahwa rumah-rumah ini tenggelam masuk ke dalam bumi. Itu masalahnya, ikhwan. Oleh karena itu, kalau kita melihat sekarang di rumah kita, lingkungan kita dalam keadaan seperti ini, bersyukurlah kepada Allah. Kalau kita pergi dan pulang, ketika pergi bisa pulang, alhamdulillah. Karena banyak orang pergi nggak bisa pulang, pulangnya diantar oleh mobil jenazah, ya kan? Banyak orang pergi, dia pakai baju, jangan yakin kita bisa ngelepas baju yang kita pakai sekarang, karena banyak orang pakai baju yang ngelepasnya adalah yang mandiin jenazah. Intinya, kawan, saya ingin mengajak, ini bahasanya masih agak panjang. Selama kita masih mendapatkan siang dan malam, perbanyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lewatkan malam kita dengan diisi dengan sesuatu yang kosong, tapi manfaatkan kita untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentang galaksi dan bintang, ini juga penciptaan yang maha besar dan kita pun tidak tahu bagaimana rahasia semua itu. Yang pasti makhluk-makhluk Allah yang Allah ciptakan seluruhnya mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan langit ini lebih luas dari bumi. Zahirnya seperti itu, ya kawan. Dan hanya Allah yang tahu. Hanya saja dalam banyak dalil bahwa langit padat oleh malaikat. La yujad arba asabi fis samawat, tidaklah ada 4 jari di langit kecuali ada malaikat sujud. Jadi penduduk langit itu sangat amat padat. Kalau kita ngelihat ke langit, banyak orang yang kadang lupa bahwa itu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagian salaf mengatakan apa? Di bumi mana antum dan saya mau berbuat maksiat? Silakan pergi ke langit dan bumi yang bukan milik Allah taala. Kalau kita mau maksiat, enggak ada tempat, ya kawan. Semua yang ada harusnya kita untuk ketaatan. Kita masih tinggal di bumi Allah, di bawah langitnya Allah taala. Tega-teganya seorang berbuat kesyirikan, padahal kita tinggal di bumi Allah. Dan yang kedua, bumi yang kita injak akan jadi saksi di akhirat. Saya dan antum, kemanapun kita pergi, bumi akan jadi saksi. Kalau antum dari rumah nyampe sini ke musola ini, tiap langkahnya jangan dikira bumi yang kita injak tidak jadi saksi, akan jadi saksi. Makanya kenapa diantara hikmah kalau sholat id mencari jalan yang berbeda, salah satunya adalah tadi. Dan athar kebaikan itu akan ada walaupun kita sudah lupa. Karena dari itu saya ingin mengajak dan mengingatkan, perbanyak sujud di depan Ka'bah, karena jejak kita ada di sana. Dan Hajar Aswad itu menjadi saksi di hari kiamat. Siapa yang pernah menciumnya, siapa yang pernah datang melambaikan tangan, mengucapkan Bismillah Allahu Akbar, sebagaimana tanah haram akan jadi saksi. Bumi yang sekarang kita injak pun jadi saksi. Selain saksi yang lain, misalnya tangan, kaki, termasuk juga jamadat. Kata Ali bin Abi Thalib, ketika dia hendak ke masjid, ka'annal ahjar, seolah-olah batu-batuan, wal asjar, dan pohon-pohon mengingatkan. Alhamdulillah. Ya, mengingatkan saya, kata Ali, udhkur ya Ali wukufuka baina yadayillah al-wahidil qahar. Wahai Ali, ingatlah satu saat di mana engkau akan menghadap Allah, akan dihisab. Itu juga yang ditulis oleh Imam Ahmad dalam sakunya. Imam Ahmad sering berhenti dalam muhadarahnya, kemudian melihat fi jaybihi, di kantongnya ada apa. Ternyata ada secari kertas bertuliskan ya Ahmad udhkur wukufuka baina yadayillah. Itu juga mungkin yang perlu kita ingat-ingat, ya, ingatlah
bahwa kita akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Bumi yang kita injak milik Dia. Kalau kita ada rumah di bumi ini, maka kita bersyukur. Tapi kita khawatir jangan-jangan kita nggak punya rumah di sorga. Banyak orang yang di dunia berbangga dengan tempat tinggal dia. Kalau ditanya, aina unwanuka, aina taskun, di mana anda tinggal? Kita bilang askunu fi Pucang Gading misalnya. Kalau ditanya, di mana anda tinggal di akhirat? Kita tidak bisa menjawab. Kalau sahabat yang dijamin, mereka bisa mengatakan, karena Abu Hurairah dijamin masuk surga, Abu Bakar dan seterusnya. Jadi jangan sampai ikhwan, kita mencari tempat tinggal di dunia sampai menyebabkan tempat tinggal di surga tidak punya. Lebih baik tidak punya rumah di dunia, yang penting di surga ada. Untuk bisa punya tempat tinggal di sana, Rasul menyebutkan, ana zaimun bi baitin fi wasatil jannah, aku menjamin satu rumah di tengah-tengah surga, liman tarakal kadhiba, bagi orang yang meninggalkan dusta, walau kana mizaha, walaupun dia hanya bersenda gurau, jangan dusta. Dan beberapa riwayat yang lain ada ya tentang masalah rumah di surga. Mudah-mudahan kita mendapatkannya, dikumpulkan bersama orang-orang yang tercinta sebagaimana Allah firmankan, fa aqbala ba'dhum 'ala ba'din yatasaalun. Pada hari itu penduduk surga mereka berhadap-hadapan, yatasaalun, saling ngobrol, mengingat apa yang dahulu pernah dilakukan. Dulu kita di dunia bersama fulan. Mereka saling ngobrol. Semoga yang ngobrol itu adalah kita semua dan mengingat apa yang terjadi di dunia. Demikian wallahu ta'ala alam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.